Serial Mutiara Hikmah Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas serial Mutiara Hikmah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk deretan para ulama yang Allah tinggikan kedudukannya, yang Allah harumkan namanya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicintai oleh banyak manusia. Lebih-lebih di negeri kita yang notabene banyak di antara masyarakat kita yang menisbatkan dirinya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mengenal lebih dekat tentang Imam Asy-Syafi'i. Agar kita lebih cinta kepada Imam Syafi'i. Agar kita bisa betul-betul ya meneladani Imam Syafi'i rahimahullah dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak. Bukan hanya sekedar pengakuan semata. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi perdana ini, ya, kita akan membahas bersama salah satu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Beliau pernah mengatakan tentang sumber beragama yang benar. Ya, kata beliau, faqad ja'ala Allahul haqqa fi kitabihi thumma fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an, ya, kebenaran itu dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran itu ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kata mutiara yang sangat indah yang menjelaskan tentang sumber beragama yang benar. Dan ini masalah prinsip, ini masalah landasan agama. Sebagaimana kita membangun rumah, landasannya harus kuat, begitu juga ketika kita beragama, landasannya harus kuat, harus kokoh. Supaya apa? Supaya kita dalam beragama ini, ya, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak mulia, betul-betul sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dalam setiap khutbahnya beliau menekankan tentang sumber beragama. Apa itu? Ya, kata beliau, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang sabda ini dalam setiap khutbahnya untuk menunjukkan betapa pentingnya sumber beragama yang benar. Sebab orang kalau agama, sumber beragamanya benar, ya, maka akidahnya, akhlaknya, ibadahnya akan benar. Kalau sumber beragamanya salah, maka dia akan tersesat jalan. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam beragama, mari kita kembali mengambil dari sumber aslinya. Pertama yaitu dari Al-Quran. Sebagai kitab suci kita, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga mari kita mengambil dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena hadis-hadis Nabi yang sahih pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun apabila kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Nabi Muhammad SAW, beralih kepada sumber beragama yang tidak jelas, ya, seperti sebagian kelompok mengambil sumber beragama dari akal, filsafat, perasaan, apa kata banyak orang, mimpi, hadis-hadis palsu, dan lain sebagainya, maka inilah sumber kesesatan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil.
siapa yang meninggalkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat jalan. Oleh karenanya, sekali lagi, inti dari ucapan Imam Syafi'i ini menegaskan kepada kita agar kita dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.